Baik, kita lanjutkan perjalanan Cyber Security 101 kita. Kita udah masuk ke modul baru ya. Kita masuk ke modul command line atau baris perintah. Di sini kalian nanti akan belajar tentang Windows Command Line atau CMD ya. Mungkin kalian sedikit banyak juga udah pernah pakai dan kita juga udah sempat singgung kayaknya sih di modul Windows ya, di dasar Windows Command Line dan juga nanti di PowerShell dan juga tentunya di Linux. Walaupun Linux dan command line mungkin udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Linux juga ada di Linux Fundamentals. Mungkin akan pelajari lebih lanjut lagi tentang perintah-perintahnya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Windows Command Line. Kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar di Windows, pengenalannya. Aduh, apalagi iya ini saya sudah pernah menyelesaikan. Ya, kita lanjut. Pengenalan. Sebenarnya kebanyakan orang lebih milih ke graphical user interface ya, karena kan seperti juga apa ya, kalau misalkan pengaturan di Windows kan itu kayak kita tinggal klik-klik tombol gitu ya, tombol pengaturannya kita bisa pakai mouse. Kalau misalkan command line, kita harus pakai perintah gitu ya, kita harus mengetik perintahnya. Kalau misalkan GUI gitu ya atau graphical user interface misalnya di aplikasi, website dan sebagainya itu kita bisa explore gitu ya, cari sendiri dan bisa langsung mengoperasikan gitu ya. Ada tombol-tombolnya biasanya interaktif, gak sulit. Kalau misalkan command line itu kita harus belajar ya, kita harus belajar tentang perintah-perintahnya. Tapi ada beberapa keuntungan katanya ya untuk menggunakan command line. Pertama itu penggunaan resource-nya atau usage-nya itu lebih rendah. Jadi nggak seberat GUI ya atau Graphical User Interface. Jadi kamu bisa menjalankan sistem command line gitu ya di hardware yang udah tua misalkan atau sistem yang udah lama atau kapasitasnya juga terbatas. Dan ini ada otomasi. Jadi untuk command line sendiri itu akan memudahkan kalian untuk melakukan otomasi ya. Walaupun emang GUI juga kemungkinan ada fiturnya juga mungkin ya. Tapi untuk perintah atau tugas yang sangat khusus untuk kalian lakukan, itu kalian bisa bikin scriptnya sendiri itu untuk bisa dijalankan secara otomatis. Selanjutnya ada remote management. Ini lebih mudah kalau menggunakan command line, menggunakan SSH katanya untuk mengatur server, router, dan juga alat IoT atau Internet of Things. Dan ini juga tadi kembali lagi ini bekerja dengan sangat baik untuk jaringan yang lambat ya, dan sumber daya yang terbatas. Tujuan dari room ini adalah mengajarkan kalian tentang command prompt di Windows atau di CMD ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang CMD. Kayaknya sedikit banyaknya mungkin udah pernah pakai untuk troubleshooting, mengetahui IP kalian sendiri dan sebagainya. Oke, jadi katanya kita harus menyelesaikan Windows dan ID Fundamentals yang dimana kita udah selesaikan ya di video-video sebelumnya. Sekarang kita bisa langsung start machine. Baik, kita lihat mesinnya sudah di akan dimulai. Tapi mesinnya tidak ini ya, tidak langsung terbuka. Jadi kita harus pakai attack machine kayaknya ya. Dan menggunakan SSH connection dari si attack mesinnya untuk connect. Padahal lebih enak langsung pakai mesin Windows ya. Ini jadinya kita harus, kalau di Windows kan kita bisa langsung jalanin nih si komennya gitu ya. Nah ini jadi nanti kita akan belajar di komen ini ya, di CMD ini perintah-perintahnya kayak gimana. Tapi kita nggak langsung di komputer Windows, prakteknya kita malah harus connect dulu dari komputer Linux-nya ya. Gak apa-apa lah ini mungkin mereka pengen kita belajar connect dari Linux atau dari komputer lain ke komputer target gitu ya. Jadi lihat aja di full screen, exit split view. Nah, di sini kita akan tunggu untuk terkonek. Apa interpreter command line defaultnya dari Windows itu adalah CMD ya. Ini tadi ada di ada di sini nih. Kita kan sekarang ini akan belajar tentang Microsoft Windows Command Prompt yaitu cmd.exe. Ini adalah default command line interpreter di lingkungan atau di environment Windows gitu. Ketika kita melakukan SSH nanti itu otomatis akan masuk ke CMD-nya ya. Kita selesai menyelesaikan SSH ini nih. Di sini kalian bisa copy aja perintahnya karena IP address-nya sebenarnya udah disesuaikan dengan IP address kalian ya di sini. Tuh, sama ya. Jadi sebenarnya perintahnya tinggal di copy aja, copy. Nah, ini sudah mulai mesinnya. Kita klik enter, kita buka lagi terminalnya. Ini mesin Linux ya. Dan kita akan connect ke mesin Windows. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ini tuh ada dua komputer ya kita tuh. Nih, jadi ini adalah komputer target gitu ya.
Dan ini adalah attack mesin kita. Dan kita akan menjalankan SSH dari attack mesin kita ke target mesin kita. Gitu. Kita akan melakukan SSH connection. Kalau mesin yang ini itu Windows, mesin yang ini itu attack mesinnya kita adalah Linux ya, yang saat ini ada di sini tertampilkan gitu ya. Dan sekarang kita akan membuat SSH connection nih, SSH connection ke mesin Windows-nya. Oke, kalau misalkan kalian punya mesin Windows juga kalian bisa langsung praktek di command prompt kalian sendiri aja lah ya. Kalian bisa Windows Run, cmd, Enter, dan kalian bisa langsung masuk ke si cmd.exe-nya gitu. Tapi di sini diminta untuk melakukan SSH connection gitu. Nah, saya perbesar. Ini perintahnya SSH user bla 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 ya. Jadi ini SSH, ini nama usernya. Kalau misalkan kalian nama usernya misalkan eh, Raccoon, SSH Raccoon at IP address berapa gitu ya si komputer atau jaringannya. Kita klik yes, passwordnya berapa tadi? Nah, ini passwordnya ya. Dan juga bisa copy dan paste di sini. Nggak muncul, tapi sebenarnya ini udah terinput. Kita enter. Oke, kita sudah masuk ke Windows System nih. Windows, karena ini. Nih, C/user. Kita ada di folder user, di dalam folder user di drive C. Gitu ya. Kita sudah terkonek ya ke target mesin kita. Nah ini ya pertanyaannya tadi kita udah jawab. Kita lihat ke tugas kedua, sistem informasi dasar. Ya, kita pelajari dulu perintah set katanya ya untuk melihat path dari si perintah Windows kita. Nah ini pathnya ya, path sama dengan bla 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 gitu. Ini tuh di mana aja sih perintah kita gitu ya dijalankan. Untuk membersihkan terminalnya, kalian bisa klik CLS aja untuk clean screen gitu ya. Untuk melihat versi dari operating system target mesin kita, kita bisa langsung pair aja untuk version ya. Nah, jadi ini adalah Microsoft Windows versi 10. Untuk menampilkan lebih banyak informasi, kalian bisa pakai perintah sistem info. Oke, ternyata butuh waktu untuk memproses. Nah, ini dimuncul ada versi BIOS-nya, Windows directory-nya di mana, sistem directory, time zone, terus ini tadi OS versionnya lagi dan hostname-nya lagi gitu. Dan sebagainya ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan more. Katanya. Jadi di sini kalian kita coba bandingkan ya. Di sini saya menjalankan perintah driver query dan wah. Nah, jadi kan ini hasilnya lumayan banyak ya. Dan kalau misalkan kita pengen lihat hasilnya, ini kan ke bawah terus. Kalau misalkan kita udah di bawah banget, nah kayak gini udah selesai, kita harus scroll ke atas gitu ya untuk melihat si hasilnya ini. Oh, karena agak ribet, jadi kita coba untuk kita bersihkan dulu. Nah, ini kita coba pipe ya. Tahu pipe itu pipa ya. Jadi kita sambungkan hasil dari driver query ini ke more. Ini itu akan menampilkan hasil perintah kita dalam halaman per halaman. Nah, bisa dilihat di sini nggak sampai bawah banget ya. Jadi masih di atas nih. Tapi di sini lihat ada more gitu. Nah, ini bisa kita pakai gitu ya untuk melihat halaman dibagi per halaman-halaman. Kalau misalnya pengen lihat halaman selanjutnya, tinggal pakai space gitu ya, dan seterusnya ya. Itu untuk keluar bisa Ctrl C aja. Nih, balik lagi. Gitu. Kalau developer itu untuk apa sih? Nah, kalian kalau misalkan nggak tahu tentang suatu perintah, bisa help ya developer dan ini akan muncul ya si apa penjelasannya tentang perintahnya. Jadi driver query itu menampilkan daftar dari driver yang terinstal di komputernya ya. Selain dari help, kalian juga bisa misalkan menggunakan, coba kita bersihkan dulu ya. Kalian juga bisa menggunakan slash tanda tanya sama aja gitu. Tapi lebih gampang itu sih slash tanda tanya gitu ya. Nggak bisa Ctrl L ini ya, Linux, CLS. Oke itu, jadi bisa pakai help di awalnya atau pakai tanda miring, tanda tanya ya di akhir. Misalkan pengen tahu tentang perintah. Apa versi OS dari Windows VM-nya? Kalian bisa aja pakai sistem info. Nah, ini ya, ini untuk sistem info kalian bisa lihat di sini. Tapi kadang ini nggak lengkap gitu ya. Ini kan ada OS versionnya. Kalau kita masukkan ini masih belum lengkap. Untuk lengkapnya kalian bisa pakai
pakai Vera aja yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi di OS version kan cuma sampai sini ya. Ini lanjut sampai sini. Gitu. Jadi ini versinya bisa langsung di paste apa hostname. Aduh, hostname tadi ada di sistem info ya. Nah, kita tunggu lagi. Nah, ini udah muncul. Hostname-nya ada paling atas nih. Win bla 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 2022 core. Gitu. Jadi ini adalah hostname-nya. Oke, kita lanjut ke tugas ketiga, network troubleshooting. Nah, ini untuk melihat apakah ada masalah di jaringan kalian atau bagaimana gitu ya pengaturan jaringan kalian. Yang pertama itu ada IP config untuk melihat alamat dan sebagainya ya. Ini IP config untuk mengetahui IP address kita berapa sih gitu ya. Default gateway kita juga berapa. Tuh. Di sini juga ada punya IPv6-nya versi IPv6. Kalau ingin menampilkan lebih lengkap lagi, kalian bisa pakai ivconfig/all. Kalau misalkan di Windows itu biasanya pakai slash ya. Kalau misalkan di Linux biasanya kan kita pakai dash ya untuk pilihan-pilihan. Tapi di Windows juga pakai sih. Ya, nanti aja kita bahas lagi. Nah, kalau misalkan ini kan lebih lengkap, itu kita bisa lihat DNS servernya di sini, DNS server. Terus kita juga bisa lihat DHCP-nya berarti di enable dan sebagainya ya. Jadi ini bisa menampilkan lebih banyak data lagi gitu, ipconfig/all. Nah, ini seperti yang kalian lihat di mungkin video project saya tentang vulnerability assessment ya menggunakan Nessus, itu saya menjalankan perintah ping juga ya untuk mengecek koneksi antara komputer saya dengan VM saya gitu. Jadi kalian juga bisa menggunakan ping ini untuk mengecek koneksi. Misalnya ini ada ping, ini targetnya ke example.com ya. Kalau misalkan kalian pengen ke komputer, kalian bisa langsung pakai IP address. Nah, jadi di sini bisa dilihat terkoneksi ya, karena sampai ada waktu-waktunya. Ini lihat, dikirimkan 4, diterima 4. Berarti kita terkoneksi ya. Koneksinya juga bagus gitu. Tapi di mesin kita nggak bisa kita praktekkan ya, sayangnya. Karena ini tidak terkoneksi ke internet. Jadi kalau misalkan di mesin kita itu tidak terkoneksi ke internet tidak akan berhasil kita ngepingnya gitu. Tuh request timeout di si sinyal yang kita kirimkan itu nggak nyampe lah. Nih ini kirim 2 dia receive 0 100% loss. Kita lihat aja contohnya. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen ngelihat jalur gitu ya yang dilalui oleh paket kalian. Kalian bisa pakai traceroute. Misalkan ini traceroute example.com. Jadi buat nyampe ke servernya si example.com itu melewati mana aja gitu ya, berapa aja gitu. Router-router dan sebagainya. Dan waktunya juga bisa dilihat di sini. Ada yang cepat gitu ya. Tapi udah kebanyakan udah pasti kisaran milisecond ya, nggak akan lama sampai si paketnya nyampe itu nanti si jalurnya berarti sudah selesai. Nah ini NS lookup kayaknya saya juga udah pernah bahas di room DNS ya. Ini untuk query kita untuk query ke DNS server di NS lookup itu buat minta data ke server DNS ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu IP address dari suatu website kalian bisa pakai NS lookup dan sebagainya nanti muncul gitu ya si IP addressnya. Kalau misalkan kalian pengen minta ke server DNS yang spesifik, kalian bisa di akhirnya gitu ditambahin ya, seperti di sini. Ini kan ns.example.com doang ya, muncul hasilnya, bla 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 gitu ya. Nah ini si IP server DNS-nya ya. Nah jadi kalau misalkan untuk example.com sendiri yang ini nih, yang ini, nah bisa dilihat kalau misalkan kalian spesifikin di akhirnya pakai ini. Nah ini adalah IP-nya nanti si servernya, tapi hasilnya juga tetap sama aja gitu. Oke, lanjut. Itu netstat atau network status mungkin ya. Ini untuk menampilkan koneksi jaringan dan port gitu ya, yang aktif atau yang mendengarkan. Nah, kita coba lihat di sini kira-kira apakah ada koneksi yang berjalan. Ada ya. Jadi ada koneksi SSH. Tahu SSH-nya dari mana nih? Dari sini. Dari nomor portnya ya. Untuk port 22 itu untuk koneksi SSH. Tapi kalau misalkan kita cuma install doang ya nampilinnya cuma koneksi yang aktifnya doang. Kalau mau nampilin semua koneksi dan juga semua port yang aktif itu pakai dash A foto. Jadi dash juga dipakai ya di Windows. Nah ini, jadi ke tampilin semuanya ya. Nih,
Ini yang establish, yang aktif nih, yang dua-dua ini, dan yang lainnya ini aktif nih. Dari mulai 22, bla 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 bla, 49 berapa, ini aktif nih port-portnya. Bukan yang lainnya enggak ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan dalam format lain, netstart A, B itu untuk menampilkan program yang berjalan gitu ya dalam suatu koneksi atau port yang mendengarkan gitu. Itu tuh khusus untuk program apa kayak tadi kan. Dua-dua tuh untuk apa gitu ya. Oh, itu nanti nampilin PID-nya dan N itu nanti kita tampilin dalam numerik atau nomor gitu ya. Jadi kalian bisa netstart spasi dash abon ya. Nah, ini jadi tertampilkan ya. Nih, tadi kita lihat yang establish nih, yang establish tadi adalah SSHD exec gitu. Jadi programnya bisa kita lihat juga ya dengan jelas. Juga PID-nya ditampilkan nih, nomor PID-nya. Jadi kalau misalkan kita mau hentikan prosesnya, kita bisa kill gitu ya berdasarkan PID-nya. Oh, nanti juga kita akan pelajari ya. Oke, kita ke pertanyaan, perintah apa yang bisa kita gunakan untuk melihat physical address dari mesin kita ya, atau MAC address. Kenapa MAC address disebut physical address? Ya, karena itu di print ke mesinnya ya, itu sebagai tanda pengenal suatu device atau alat gitu ya, si MAC address itu. Sebelumnya juga udah pernah saya jelasin ya, di room-room sebelumnya. Kita bisa pakai IP config. Tapi kalau misalnya IP config doang kan itu pasti ya IP address gitu ya sama default gateway doang ya. Kita pakai yang all. Nah, di sini ada physical address-nya nih. Ini adalah MAC address ya. Physical address adalah MAC address gitu. Jadi perintahnya adalah ipconfig/all. Proses apa yang mendengarkan di port 3389? Oh, kita pakai perintah sebelumnya yang abon tadi. Net start abon. Berapa? 3389 nih. Term service gitu ya. Term service. Subnet masknya itu berapa? Aduh, kenapa bolak-balik ya? Subnet mask itu adalah ini 255.255.00. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, kita ke manajemen disk dan file. Ini sama seperti kita mengoperasikan di Linux gitu ya. Kalau misalkan di Linux kan kita pakai ls untuk melist gitu ya, menampilkan daftar ada file apa aja nih gitu ya. Kalau misalkan di sini kita pakai dir. Gitu ya, kalau misalkan di command prompt Windows itu kita pakai dir tuh. Tapi untuk masuk ke file-filenya bisa tetap pakai change directory atau cd. Nah, ini kalau misalkan di Windows, kalau misalkan nama filenya itu pakai huruf besar tapi kita pakai huruf kecil masih bisa jalan ya. Tuh, kita udah berpindah ke desktop. Nah, kalau misalkan kembali bisa seperti biasa aja, ketik dua tuh kita balik lagi ke user gitu ya. Jadi cd kalau misalkan buat nampilin list pakai dir, ada yang lain lagi. Kalau kita pakai dir/a itu berarti kita menampilkan semua termasuk yang di hidden ya. Yang di hidden juga ditampilin gitu. Sama kayak di Linux juga ya. ls-a juga. Kalau ini /a. Nah, ini ditampilkannya jadi lebih banyak ya dari yang tadi, dir yang tadi. Bisa tampilkan lebih banyak lagi dengan /s. Jadi ini kalau misalkan ada file dalam dalam folder di sini nanti ditampilin juga gitu semuanya. Ya kan sangat banyak tuh gitu. Di dalam suatu folder apa ada file apa aja itu ditampilin di sini. Tapi kan ini formatnya agak bingung mungkin ya menurut kalian tuh walaupun kelihatan ini di program dan sebagainya. Ini di file startupnya nih. Sini ada ini. Masih bisa kelihatan sih. Tapi kan jadi agak bingung ya. Kalian bisa pakai tree. Nah, kalau tree ini kalian bisa lebih kebayang gitu ya. Kayak apa strukturnya. Nih, tree. Nih, seperti juga di Linux, kita bisa membuat directory atau folder dengan make directory atau mkdir misalnya. Saya akan bikin folder akun. Kita coba lihat lagi. Nah, sudah ada ya. Untuk menghapusnya bisa remove directory atau rmdir akun. Kita coba lihat apakah iya, sudah terhapus ya. Nah, jadi dengan make directory ini saya bisa bikin folder akun dan dengan remove directory saya hapus gitu ya si foldernya sekarang udah gak ada lagi. Oke. Nah, ini untuk kita melihat isi file teks itu kita bisa pakai perintah type atau mungkin di Linux itu cat ya atau concatenate. Kalau di sini kita pakai type
Untuk text file juga kita bisa pakai more ya, seperti tadi. Jadi kan kalau misalkan text file kita cat atau type, itu kan munculnya bakalan panjang gitu ya, misalkan log file dan sebagainya. Jadi kita bisa pakai more ya, biar nanti ditampilinnya halaman per halaman. Jadi kita tinggal spasi ke halaman selanjutnya, spasi, spasi gitu ya. Jadi nggak akan memenuhi terminal kita. Nah ini perintah copy itu seperti namanya untuk mengcopy file ya. Misalnya ini copy pertama ini file yang ingin dikopinya dan juga hasilnya gitu nama file kopiannya ya seperti ini. Jadi ini akan muncul test2.txt di mana itu adalah kopian dari sini. Move itu juga sama seperti namanya itu untuk memindahkan ya. Misalnya ini move tadi test2.txt itu adalah file hasil kopiannya. Kita mau pindahkan ke folder sebelumnya ya, folder induk sebelumnya gitu pakai dot dot gitu. Atau kita pakai alamat foldernya gitu ya. Yang ingin kita simpan si file ini. Jadi setelah menjalankan perintah ini, si test2.txt-nya udah nggak ada nih. Itu karena udah dipindahin ya ke folder lainnya. Nah, selanjutnya untuk del dan erase, itu kalau misalkan tadi di directory atau folder itu kan pakai rmdir, kalau misalkan file itu pakai delete atau erase gitu. Nah, ini kalau misalkan kita pengen ngehapus test2.txt bisa pakai erase test2.txt gitu. Ya, jadi si test2.txt-nya udah terhapus ya. Nah, ini untuk wildcard itu pernah saya mention juga itu di room sebelumnya. Di Linux juga ini berlaku sih wildcard bintang ini. Jadi ini bisa apa aja gitu ya. Ganti pakai apa aja. Jadi kalau misalkan ini copy apa aja .md gitu. Jadi ini ingin mengcopy nama filenya boleh apa aja tapi lanjutannya adalah .md gitu ya atau ekstensinya adalah .md ke folder C Markdown gitu. Jadi perintah ini itu untuk mengcopy semua file dengan format .md ke C Markdown gitu. Nah, sekarang kita diminta melihat isi dari file yang ada di sini gitu. Coba bisa langsung nggak ya? CD, ya bisa langsung ya. Ini bisa langsung CD terus alamat terus apa katanya? Kalau di sini ada flag.txt ya, kita bisa pakai apa? Type ya. Kalau di Windows, kalau misalkan di Linux kan kita bisa pakai cat ya untuk menampilkan isinya. Nah, untuk menyelesaikan nama filenya juga kita bisa langsung tab ya. Tadi kayak misalkan di sini, misalkan saya pengen type file flag.txt kan ya, saya tulis fl, tapi kan nggak ada file lain lagi ya selain flag.txt yang awalnya FL. Saya bisa langsung klik tab dan diselesaikan. Kita lihat isinya adalah apa? THM command line power. Saya langsung copy paste. Dan tugas selanjutnya, tugas kelima, manajemen proses dan tugas. Ini sama kayak task manager mungkin ya, tapi di jendela komen. Kalian bisa lihat proses yang berjalan dengan perintah task list. Kalau misalkan sekarang mungkin nggak banyak ya kalau di sini ini mungkin. Wah ternyata lumayan. Ini adalah beberapa proses yang berjalan. Kalau misalkan di sini kan ini lumayan sedikit ya, tapi kalau misalkan nyatanya kan kita mungkin di komputer kita banyak program dan sebagainya di laptop kalian juga sama. Ini mungkin panjang, jadi bisa kalian filter lagi ya hasilnya dari task list ini. Misalnya, ini kita lihat di halaman help-nya ya, slash tanda tanya. Nah, di sini jadi kalian bisa filter lagi dengan semua ini dari mulai image name, programnya gitu ya, PID, sesinya, nama sesinya, CPU time dan sebagainya ya, dan username juga dan sebagainya. Itu jadi kalian bisa filter lagi dengan ini, dengan slash fi dulu gitu. Jadi misalnya nih kalian pengen filter tadi kan proses yang sedang berjalan tuh apa? SSH ya. Kita bersihkan dulu. Nah, kalian bisa tulis perintah seperti ini, task list slash fi untuk filter. Ya, kita pengen image name-nya equal sshd.exe gitu ya. Kita coba enter. Nah, kan jadi ditampilkan ini yang image name-nya sshd.exe ya. Gitu, ini PID-nya, session name-nya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menghentikan si prosesnya gitu ya, kalian bisa pakai perintah task kill. Dan kalian bisa spesifikkan misalnya dengan PID gitu ya. Jadi nomor PID-nya berapa gitu ya. Misalkan ini task kill PID, nomor PID-nya 4567. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Perintah apa yang akan kamu gunakan untuk mencari proses yang berjalan yang berhubungan dengan notepad.exe? Ini sama ya, perintahnya kayak gini. Cuman ini notepad.exe aja. Jadi task list ya untuk menampilkan daftar proses yang berjalannya slash fi untuk filter kita spesifikkan yang di filternya menggunakan image name nya equal notepad
.txt gitu. Perintah apa yang akan kamu gunakan untuk mematikan proses dengan PID 1516? Ini sama juga kayak gini. Task kill, jadi ini perintahnya gitu untuk mengkill tasknya atau prosesnya. Slash PID untuk menspesifikannya dan 1516 gitu ya. Karena ini PID 1516. Oke, dan ini conclusionnya, ini beberapa perintah lagi. Seperti check dish, ini mungkin udah pernah kalian lakukan ya. Saya sendiri juga pernah lakukan untuk melihat error biasanya. Apalagi kalau misalnya komputer kalian suka bermasalah, ini pasti kalian udah pernah lakukan check dish. Terus tadi ada driver query udah saya jelaskan juga untuk menampilkan driver yang terinstall. Dan juga ini juga pernah saya lakukan SFC scan now untuk men-scan sistem file untuk file-file yang korup jadi bisa diperbaiki ya kalau bisa. Nah ini untuk penggunaan more, untuk more ini untuk file.txt kalian bisa di awal dulu more seperti juga help tadi di awal juga bisa ya more terus file.txt gitu. Kalau misalkan untuk perintah itu perintahnya dulu baru di pipe di pipa masukin ke more gitu ya. Jadi untuk perintah di akhir pakai pipa, kalau txt itu more-nya dulu gitu. Sekarang kalian sudah tahu tentang Windows Command Line, saatnya kalian untuk mempelajari Windows PowerShell gitu ya. Nanti kita akan pelajari di room selanjutnya dan video selanjutnya. Kita ke pertanyaan dulu. Perintah shutdown slash s itu untuk mematikan sistem. Apa perintah untuk merestart a system? Jadi kalau misalkan untuk restart gitu ya, untuk restart misalkan, apakah ada perintah restart? Tidak ada ya. Coba lihat di shutdown. Di shutdown ini soalnya banyak variasinya juga ya. Nah, seperti ini. Untuk shutdown, nih untuk Nah, perintah shutdown slash s mungkin yang ditanya ini atributnya ya atau flagnya. Kalau ini kan slash s kira-kira untuk restart apa nih mungkin gitu ya. Nih slash r itu full shutdown dan restart the computer. Itu jadi shutdown slash r. Nah ini untuk membatalkan shutdown yang terjadwal itu apa gitu. Nah ini abort a system shutdown ya itu slash A gitu. Oke, kita telah berhasil menyelesaikan room ini, teman-teman. Selamat. Kalian sudah belajar dasar-dasar tentang Windows Command Line. Gitu. Selanjutnya kalian akan belajar tentang Windows PowerShell di room selanjutnya dengan saya. Jangan lupa di terminate ini mesinnya ya. Dimatikan mesinnya dulu, terminate. Ini attack boxnya juga masih belum dimatikan. Kita terminate. Oke, semuanya sudah dimatikan. Kalian bisa lanjut ke room selanjutnya tentang Windows PowerShell. Kalau misalkan kalian menganggap video ini membantu, tolong bantu di subscribe ya. Bantu di subscribe. Terima kasih.